itu hidup selamanya. Makanya di dalam sholawat itu pakai alaika itu ketika kita mengucapkan salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pakai alaika itu. Jadi itu di kehidupan tak Pak Bu, mestinya 24 jam itu tertanam cinta kepada Rasulullah. Aga buktinya ko makaleta puji Nabi tak. Yang paling pokok sederhana, sholawat. Tapi kayak salawat tak. Jangan kurang 1000 dalam sehari. Jadi aja na kuras si sabu salawat seswa. Maka dakega na salawat de na kuras ia bisa dibaca 1000. Ia salawat maponco kega sallallahu ala Muhammad. Ia komalas si bate tak bacai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 si di mene sisa bunia tu. Coba. Jadi ya ko tudangi 10 si di mene tak baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu sudah 1000. Iya ko matengah-tengah ki bacai maka daki sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad berarti 10 pitu menit itu sudah cukup 1000. Dan kan 20 menit. Iya ko tulemui baca isi sabbu seso insyaallah. Setiap hari dalam 24 jam minimal 1000 salawat. Saya beberapa kali ke Jawa itu bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar di Jawa. Itu minta amalan. Apa yang saya harus amalkan supaya bisa mendirikan pondok pesantren? Amalan apa yang saya bisa lakukan? Di beberapa ulama yang saya datangi, sebagian besar itu hanya mengajarkan sholawat. Ada 4 sholawat itu yang sering diajarkan para ulama. Yang pertama adalah sholawat nariyah. Ini ada yang pakai 4444. Ada yang pakai sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini kan sallallahu ala Muhammad. Itu yang pakai 1000. Ada yang pakai sholawat Ibrahimiyah. Di sholawat Ibrahim ini 777. Iya, tapi yang saya pakai itu Pak Bu, terus terang saya sampaikan adalah sholawat Jibril. Karena itu yang paling gampang. Itu yang paling pendek. Saya baca 1000 setiap malam. Tapi nanti malam Jumat baru saya pakai berdoa. Karena itu pesannya. Jadi wani 1 baca si sabu. Wani aha baca si sabu. Wani sining si sabu. Itu setiap malam baca 1000. Nanti kalau malam Jumat kita khususkan asam peja sunnah haja ki don rakang napai baca si sabu kemudian kita berdoa. Jadi dia ini pakai milodong pokopi wani juma napai pakai. Jadi kalau ni 1 aja milodong aja tak pakai milodong ya salawat sudah baca ndak usah berdoa. Malam Ahad ndak usah berdoa. Nanti malam Jumat baru kita pakai khusus untuk doa. Salat sunnah hajat 2 rakaat napa tak baca kasih sabu napa pakai milodong insyaallah. Iya, ya kongka agak-agak, tapi itu memang betul-betul solawat. Pura piero na patilaw barakan. Ya kongka agak-agak mi balu na ciatarala. Itu bisa dipakai Pak. Ada hajat besar. Nah detul agak berat, kita amalkan itu. Saya betul-betul meyakini solawat Jibril itu luar biasa. Kenapa dia disebut salawat Jibril? Nasabak dia pernah jaji alimal lahiran na nabita ni salawaki memang. Paya tu ko salawat suku elok ko nabita maka dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya ko salawat Jibril o ko minur na nabita. Jadi dia pernah jaji wa takalimal lahiran na nabita mas salawat memang ni nabi. Makanya salawatnya itu bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Iya. Jadi itu ada yang melanjutkan itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kumak barasanji tawe nama halul qiyam. Kotetong itu yang dibaca itu sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Magai karena yang disalami itu adalah nurnya Rasulullah. Iya.
Ya kita pegai, tapi ya kok guru tak ya Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, ada wasiatnya itu. Maka dia ko umur masih muda, 40 ke bawah umur, pegai istighfar tak kurangin sholawat. Iya ko sisap bu istighfar, namo 700 misalawatnya. Iya ko si ratu istighfar, namo 50 misalawatnya. Kalau umur 40 ke bawah. Tapi kalau 40 ke atas, pegai salawata kurangi istighfar. Nah sebab makanya guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, iya tu salawae pak buka dalle. Agasana iya tu istighfar pak buka dalle. Nah iya tahu malolo itu minta supaya pintu-pintu rezekinya dibukakan. Iya to situ salawae pak buka baraka. Iya ko macoani umuru to milo baraka. Aga anak-anak kita diberkahi. Kemudian harta kita diberkahi, umur kita diberkahi. Supaya yang kabaraka ilolongang, ya ko tomacoana pega ini salawa. Istighfar agak dikurangi. Jadi dena berimbang, betongan na mega salawa en istighfar Ya to sinareko maloloki pega istighfar tanaya salawata. Nah, itu kuncinya. Itu pesannya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura. Kenapa? Karena begitu. Jadi tahu maloloe, de patapura mak baine, de patapura malakai, de panamana sajamange. Pega istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki. Nah, ya to situ salawae baraka isaknya. Nah, cuma kalau yang menuntut ilmu, anak-anakku yang di pondok pesantren, saya itu pernah dijazahkan 2 zikir Asmaul Husna. Ya Mubadi'u ya Khaliq dengan ya Jamilu. 2, 3 sebenarnya ya. Ya Mubadi'u ya Khaliq 100. Ya Jamilu itu 100. Jangan pernah tinggalkan zikir ini baca di tengah malam. Kalau sekolah masih sekolah. 2 itu. Ya Mubadi'u ya Khaliq 100. Kemudian ya Jamilu 100. Agak fungsinya diberikan ilmu yang orang susah mendapatkan. Dibukakan pintu-pintu ilmu. Yang kedua, itu jalur ilmu laduni kata ulama. Dan yang ketiga, dikuatkan ingatan. Ya kong kagaga ya apalah dia nama gampang ya lupa. Nah, itu. Jadi itu kuncinya. Tapi memang ada beberapa itu yang menyebabkan orang kadang cepat pelupa. Kega nomor CD saya pernah baca itu di artikel dari Inggris. Jangan makan otak ikan. Aja tandru lubale. Kong kepakan lubale itu tamanya otak ikan yang bergaris-garis itu. Yang ada garis-garis hitam itu. Itu yang bisa melumpuhkan daya ingat. Kemudian yang kedua dalam kitab Imam Sarnuji itu jangan membaca nama di batu nisan. Ya kalau ki burue aja tabaca itu asang-asangnya ko ki burue. Pokoknya batu ki burue itu juga menyebabkan daya ingat lemah. Iya, itu dalam hikmah. Biasa di kota loki burue woi baca manang. Hak jupa Indo ini, woi baca manang. Jangan. Mungkin juga ini salah satu hikmahnya kenapa orang Arab itu rata-rata tidak menulis nama di nisan. Iya, tidak menulis nama. Itu supaya tidak orang baca. Yopi baca manang, itu yang membuat daya ingat lemah. Makanya anak-anak kita yang masih sekolah, usahakan. Kemudian pelihara diri dengan wudu. Ya kotoling kamu jenne insyaallah. Katu barakah. Iya. Ya kotul lemui terpelihara dia dengan wudu. Betul kan menjaga wudu betul. Insya Allah itu Pak disengangnya tamai mak barakah. Ada di kitab Ta'limu Ta'lim itu disebutkan bahwa ada orang tidak pintar. Sebenarnya tidak cerdas. Tapi dia nak guru nareko dia nak jenne. Dan setelah dia selesai di pesantren, di sekolah itu keluar. Ternyata ilmunya yang dipakai di masyarakat. Angkamu ya rotau maca dia dipakai Pak disengangnya. Kenapa? Karena al-ilmu nurun, al-wudu'u nurun, wal malaikatu nur. Al-Quran huwa nur, Allahu nurus samawati
nurun Muhammad, semua nur itu mesti digabungkan. Maka ketika engkau mau mengambil nurnya ilmu, maka mesti kau punya nurnya wudu. Karena ilmu tidak akan masuk kecuali ada cahaya. Sama listrik, tidak bisa menyala lampu kalau dia tidak ada jalurnya. Sama dengan ilmu tadi, kalau dia mau masuk mesti ada wudu. Kau mau baca Quran, karena Al-Quran adalah cahaya, maka mesti kau isi dulu cahaya dirimu dengan wudu. Nah, ini yang wudu ini penting sekali Pak. Tapi mega tahu macam apa? Nah, nggak biasa nih. Padahal wudu itu berkahnya luar biasa. Saya pernah dapat ijazah satu amalan Pak. Itu dari wudu. Ya kumajen neki. Ketika baca doa wudu itu mengangkat tangan. Kenapa baca doa wudu itu dianjurkan angkat tangan itu? Angkat tangan, nanti ada air itu turun ke siku. Dan satu ko yakka ilimai makoy engkan we no ko capak nasiku. Ada juga di ujung hidung. Itu 3 itu titik. Di ujung siku kiri kanan, kemudian di ujung hidung. Itu diambil. Jangan dilap. Ambil ketiga tempat itu. Di sudut siku kiri kanan, baru ambil yang di ujung hidung. Baru bacakan sholawat dan surah Al-Kautsar, kemudian minum. Itu disebut barakah wudu. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu kuncinya. Saya kasih tahu ilmunya Pak. Kalau ada orang kena asma, minum itu air barakah wudunya. Tapi kita berwudu 4-10 kali. Untung kalau dapat 1 kali. Tidak selamanya. Akka 10 ki mak jenek tau mau Pak kui runtu icicam. Biasa itu kan agak gatal. Biasa kau pura nih mak jenek agak gatal itu tidak mau jatuh di ujung hidung. Kadang kita lap kasih begini. Itu jangan dibuang. Itu berkahnya luar biasa itu. Bahkan itu bisa air itu kita doakan untuk bisa punya keturunan. Biasa iruntuk tapi dia niala ya demi. Ya kan gitu. Banyak sebenarnya Pak itu. Kemudian saya lanjut. Ini Rasulullah. Kenapa dia istimewa Pak Bu? Saya dulu pernah tanya ke salah satu mursyid tarekah di Aceh. Saya mengatakan begini, Pak Kiai, kenapa ini Rasulullah yang bisa memberi syafaat? Kenapa nabi-nabi lain dan rasul yang lain ini tidak sebanding dengan syafaatnya Rasulullah? Walaupun nanti dia bisa memberi syafaat untuk umatnya. Apa kata guru kami? Nah, Rasulullah itu bisa memberi syafaat itu karena 4 alasan. Salah satu dari 4 alasan itu karena Nabi itu punya otoritas ibadah. Jadi ya tuh Nabi tak angka otoritas ibadah na Pak Bu. Dena pada Nabi mak dioleh perintah Allah langsung ke umat. Jadi melalui Nabi saja itu. Iyo pun Nabi tak itu ada 2. Jadi ada perintah yang langsung dari Allah kemudian diteruskan. Ada yang memang Nabi minta. Jadi ibadah itu terbagi. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya semua ibadah pokok ini terbagi. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kemudian puasa wajib, ada puasa sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Yang wajib ini masuk jalur rahmat. Yang sunnah ini masuk jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, itu pasti sholat sunnah. Nah, jalur rahmat kan 2 ji kalau mau masuk surga toh. Meki kata masuk surga. Iya komeloki 2 mi. Pamase siba syafaat. Iya ko syafaat kan apa? Syafaat na nabita, syafaat Al-Quran. Ini Nabi terbagi 2. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Kemudian syafaat na Qurannya, syafaat Al-Quran bagi penghafal Al-Quran ini. Kemudian syafaat anak perempuan. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu syafaat. Jadi ya kome kita masuk surga jalur pamase itu hak prerogatifnya Allah. Dia campur. Tapi ya kome masuk surga melalui syafaat kami tolak. Ya kong ka anak tamakun rei 2 na pas sampajak kana tulalan na. Ya miko anak arwahane sabaraki. Makanya dia anak nama kunrei sabarani. Itu hadis.
Yang kedua syafaat Al-Quran. Tapi ya syafaat na korangnya ya ina syafaat na nabitta. Kung menurut penjelasan ulama fikih. Karena ya nabitta o kopi neraka na palomalay umakna. Jadi kita itu nanti masuk neraka. Nanti di neraka Nabi bolak-balik mengambil umatnya. Tapi ia kok syafaat Al-Quran membentengi orang supaya tidak masuk neraka. Itu hebatnya Al-Quran. Meloki kesalama. Syafaat na korang yang terpakai. Makanya di dalam kubur itu bisa diberi syafaat. Dengan jalur membaca suratul mulk. Makanya tiap dia apa aja wapal bagang itu Pak Bu. Maka kita baca lalu kita barakah. Iya. Usahakan kita apalah ikut tulen apalah. Suratul mulk. Wani-wani mau tak baca cicamoh. Baca suratul mulk sekali saja. Insya Allah itu disebut surah Al-Munji'ah. Perisai dari asap kubur. Ye ko ciaki nakan na pacala kuburu eta apala ye surewe deto na malampe talu taw mito lita baca wani ta apala ni maaga mana tu makundru to gang iko deta apala itu ko talu taw nita baca wani ye na talu ratu na plo na solalan na sitaw ni ye kali ni gare ko talu taw parti sisa bu lebih ye akka sisa bu nang ka taw pak ko akka 40 minula nga gagay na apala ye angka to taw akka 50 panula na panapala. Iya. Tapi sudah dipastikan para ulama maka ada 170 kali sesuatu diulang itu sudah bisa dihafal. Jadi 170 layawa angka tahu akata luminula napalai. Tapi angka tahu Pak cicem nih. Na baca na langsung napala diga Imam Syafi'i. Belum ada orang yang saya baca dalam sejarah itu yang secerdas Imam Syafi'i. Apa ia kok mak baca Imam Syafi'i natutu isi wali bokna. Eko tak buka kita nama ko nalengi kertas natutu rosi wali. Na pernah baca ye. Apa kapa maliwangi matan na loko rosi wali na pala tu ya rosi wali na. Makanya dia tutup karena otaknya itu cuma men-scan. Jadi cicam mina baca na apa lagi. Jadi natutu isi wali supaya dia nasi garu-garu. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Dia pagaga tahu kapang. Kok kamput tamakor kecerdasan tadi. Yang di Indonesia ini yang diakui kuat menghafal itu Ustaz Adi Hidayat. Itu belum jauh, masih jauh kalau dibanding dengan ilmunya Imam Syafi'i. Kecerdasannya. Jadi rong kita hadis Noki Imam Malik namanya Al-Muwatta Malik. Lebih 30 tahun Noki. Dia menulis mengumpulkan hadis itu. Imam Syafi'i hanya menghafal kitab ini. Ada saya pernah baca bahwa ada yang mengatakan 1 bulan 9 hari. Ada yang mengatakan hanya 9 hari. As-Siramis Sunan apalai. Tapi Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta dia tidak hafal. Parokina dia napalai tapi tahu As-Siramis Sunan baca napalai. Itu kecerdasannya Imam Syafi'i. Agak amalannya saya pernah dapat tapi tidak semua. Ada saya satu dapat amalannya Imam Syafi'i. Dan itu saya ajarkan ke anak-anak santri di pondok. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan itu. Iya kok angka kita ya. Kalau ada guru kita, ulama kita, kita sangat senangi. Kita mau mengambil barakah ilmunya, sedekahkan dia di hari Jumat. Jadi sedekah ki ko Jumai tapi tania ka ngiapalan na lokor. Jadi tania ulama ya di tania. Kita bersedekah di masjid tapi kita niatkan pahalanya untuk guru itu. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i sehingga dia bisa menghafal semua kitab gurunya. Itu bisa kita amalkan. Aja mau na mega, deto naka na si di pajuta si Jumade, namo 5,000 rupiah. 5.000 rupiah kita niatkan pahalanya untuk guru kita. Makanya anak-anakku yang masih sekolah di pesantren, silahkan hari Jumat sedekah. Niatkan pahalanya untuk gurumu itu. Di sini guru-guru kita di Boni ini luar biasa Pak. Masih banyak. As-Adia Sengkang itu masih sungguh sangat luar biasa ulama-ulama situ. Karena memang doanya guru tasa ada. Sama dengan Dede Imam Koso. Itu tidak akan lepas. Karena memang doanya guru Taki Jabdur Rahman Ambodalin. Setiap alumninya itu 3 jadi ulama, 3 jadi pengusaha. Supaya ada yang menopang Mangkoso dari segi ilmu dan juga dari segi finansial. Doanya memang ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Itu situ guru tak sengkang doanya. Asera
generasi guru ta minta ulama di Wajo tidak terputus. Itu 9 generasi. Saya hitung-hitung kemarin, guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar ini sudah masuk generasi ke-7. Jadi ya kupadongan na guru ta 8 9 2 meni generasi. Nadapi icapak na padongan na. Pak asera generasi di lo guru ta tidak terputus ulamanya Wajo. Asadia. Watuna nalolongan Lailatul Qadar. Saya dapat kisah ini, cerita ini bisa saya tahu karena ada murid Nagurota saya ketemu di Kolaka Utara dan beliau yang ceritakan bahwa watuna turungi Lailatul Qadar Gurota oko taperangi malalangi itu nama tadawai. Itu di malam Lailatul Qadar, kemudian dia berwudu, kemudian sholat, kemudian itu dia minta aja tapak petua nga asera sumpun atau pandrita oko Wajo. Saya hitung-hitung itu dari guru tasada ke bawah itu sudah generasi ke-7. Iya. Berarti masih ada 2. Nah itu masih terjaga. Iya. Jadi dajak ta masih langi di Tobonewe. Ikuti ulama-ulama kita yang ahlus sunnah wal jamaah itu. Ikuti. Kata dia magampang pak. Iya kuya itanay makada magi ini ustaz tamaulu magi tameraja mabarasanji maga maponco ya pak. Saya tidak pakai dalil. Saya hanya tunjuk langsung. Aku tahu. Maka dari yang pay mamaulu ka mameraja ka nasaba sinin atau pandrita ibita jamay ngero mancajiwal limo. Tegere guru ta kaya Jadur Rahman Ambodale mamaulu. Guru ta kalibelawa mamaulu. Guru ta kalibone mamaulu. Oke. Na mancajiwal lir. Ya kini salah ya jama-jama maulu imeraja ede na mungkin mancajiwal